Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Masjid As-Sakinah yang sama kita hormati, serta dengan jajarannya yang senantiasa selalu menjaga kegiatan kita Bapak Ibu di masjid ini agar kita nyaman melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ijtihad dan usaha pengurus dibalasi dengan pahala yang terganda-gandanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, para ulama, para ustadz kita, imam kita, guru-guru kita, ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah tarwih rahimakumullah. Mudah-mudahan malam hari ini Bapak Ibu yang datang ke masjid ini yang penuh semangat diberikan rezeki yang berlimpah hendaknya. Amin. Mudah-mudahan yang punya derita sakit menahun, yang enggak kunjung sembuh, ya mudah-mudahan datang ke masjid ini jadi sehat hendaknya Bapak Ibu. Amin. Yang punya masalah banyak di rumah tangganya karena mungkin beban rumah tangga yang semakin berat, mungkin juga antara suami dan istri yang tidak cocok, mudah-mudahan dijadikan malam hari ini keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang punya banyak masalah dengan terlilit hutang, kata orang gali lubang tutup lubang, hari ke hari dihadapi dengan kesulitan, mudah-mudahan lunas segala hutangnya Bapak. Amin. Anan karya jawab amin, tak ada banyak hutang Bapak. Nyoba tandu Bapak Ibu nampak kan ke? Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak jemaah yang dirahmati Allah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita Bapak Ibu kesempatan beramal ibadah di bulan suci Ramadan. Lah masuk maram kawara kan Bapak? 2 ampe napa ya? Ya. Malam ke-24 puasa nak ke-23 Pak ya. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan. Nah, itu tanda-tanda kebaikan. Tapi rasanya Bapak Ibu baru patang go masuk Ramadan benar Bu. Kini lah berado ampiang ke ujung Ramadan ni. Jo sabanta waktu Bapak Ibu. Tak lama pendeknya. Tu maka Allah katakan Bapak Ibu perintah berpuasa ni ayyaman ma'dudat. Nah, waktu itu terbatas, waktu pendek. Nak terasa dah waktu lah selesai puasa. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu jangan sampai kita sia-siakan kesempatan beramal di bulan Ramadan itu Bapak Ibu. Mari kita isi dengan amal-amal kebaikan. Malam hari ini Bapak Ibu kita berikan tema ceramah kita, orang-orang yang mendapat keringanan dan kemudahan nanti di akhirat. Ada setidaknya itu 4 golongan manusia yang Allah akan jauhkan dia daripada panasnya api neraka. Kalaulah Bapak Ibu ambo sampaikan ke Ibu hari ini ada suatu hal yang menarik yang menjauhkan kita dari siksa api neraka. Le tertarik Ibu menangan Bu? Bapak le tertarik Pak? Alhamdulillah. Apa itu Bapak Ibu? Beberapa hal yang Allah berikan keringanan kepada orang-orang yang betul-betul punya dalam dirinya itu tidak hanya segi jasmania saja, tidak hanya sekedar perbuatan-perbuatan yang nampak saja, tapi lebih ke arah ruhaninya Bapak Ibu. Yang benarkan itu ruhaninya. Nabi mengatakan ukhbirtum biman tahrumu alaihimun nar. Maukah kamu aku beritahu, kata Rasulullah, orang yang nanti tidak akan disentuh oleh api neraka. Siapa mereka, kata Rasulullah? Pertama kata Rasulullah, orang yang hayyin, orang yang lain, orang yang qarib, dan orang yang sahlin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, golongan pertama Bapak Ibu, ko ibu dan bapak ingin dapat keringanan, betul-betul dijauhkan dari api neraka, jadilah orang yang hayyin. Siapa tu bapak dan ibu orang nan hayyin tu? Orang nan tanang. Menghidupi kehidupan ku Bapak Ibu harus tanang awak madu ini. Baapun bareknya kehidupan awak. Itu Allah panggil Bapak Ibu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berkumpullah kepada hamba-hamba aku. Ya, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga aku, kata Allah. Diimbau tu Bapak Ibu, orang yang tenang,
Tenang menghadapi kesulitan hidup. Orang beriman tuh dua saja, Bapak. Kalau dapat rezeki bersyukur, alhamdulillah dapat rezeki. Kalau seandainya dapat namanya ujian, ini bersabar. Sabar syukur, sabar syukur. Tidak ada masalah nih. Nyo yakin bahwasanya kalau dapat rezeki itu dari Allah berikan. Kalau ujian pun dari Allah, nyo sabar menghadapi, tidak masalah. Itu Bapak Ibu orang-orang yang betul-betul tenang jiwanya. Kita cari Bapak Ibu kisah para nabi, Bapak Ibu. Para banyak ujian para nabi. Kita ambil contoh saja Bapak. Ya. Nabi Yunus alaihissalam. Beliau berdakwah ke kaumnya. Namun kawan diajak kaumnya itu kepada agama Allah. Akhirnya Nabi Yunus tinggalkan kaumnya. Ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, naiklah sebuah kapal. Pergilah ke tengah laut. Di tengah laut itu terjadilah badai besar. Terjadilah skenario supaya orang nado di kapal harus lonceng ke laut. Diundilah. Keluarlah nama Nabi Yunus. Diulang orang balik nama Yunus je boleh. Diulang je boleh. Takkan ada Nabi Yunus koyo kesalahan dia ambo karena mau meninggalkan kaum. Akhirnya meloncengnya ke laut baru. Hari malam galok, lautan luas badai gadang. Tak ada pakai pengaman melonceng ke laut. Kalau mau logika Pak Ibu, itulah selesai itu, habis. Tak mungkin bisa selama itu. Sesudah itu dimakanlah oleh ikan dan paus. Beradu dan paru ikan. Mengalami kata orang 3 kegelapan. Kegelapan malam. Ya. Dan dalamnya laut, dalamnya laut itu. Ditambah gelapnya di dalam perut ikan itu. Nabi Yunus Bapak Ibu, ketika itu beliau tenang Bapak Ibu, tidak gelisah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingatnya kepada Allah. Ya Allah, ambolah zalim kepada diriku sendiri ya Allah. Kalau bukan karena pertolongan Engkau ya Allah, aku akan jadi orang-orang yang akan teraniaya. Hanya bisa berdoa Nabi Yunus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau seandainya kata Allah Nabi Yunus lupa saja dia berzikir, labasatna, kami jadikan Nabi Yunus sampai hari kiamat di dalam paru ikan tidak keluar-keluar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika berzikir di muntahan keluarnya dari paru ikan tadi. Allah berikan pertolongan. Sabar menghadapi ujian. Akhirnya dikembalikan ke kaumnya balik. Ini Bapak Ibu perjalanan hidup. Coba Bapak Ibu ingat ketika Nabi Ismail alaihissalam Bapak Ibu, ketika ayahnya mengatakan, Anni arafil manam, ayahmu bermimpi, Anni adbahu, aku akan menggorok lehermu, aku akan menyembelih engkau. Fanzur mazataro, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Qala ya abatib almatu marsatajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan. Aku akan terima itu sebagai bentuk kesabaran. Tenang Bapak Ibu, leher mau digorok, leher mau disembelih, bisa tenang Bapak Ibu. Ini kau dapat Bapak Ibu, kok meninggal awak bisu Bapak Ibu. Dalam kondisi bagaimanapun Bapak Ibu, kau dapat tenanglah menghadapi kematian. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Mudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, ringankan itu. Itu kita minta Bapak Ibu. Makanya kita sering berdoa Bapak Ibu, wa rahmatan indal maut, mendapat kasih sayang Allah sebelum kematian, wa taubatan qoblal maut, mendapat ampunan sebelum kematian, wa maghfiratan ba'dal maut, mendapatkan ampunan kasih sayang Allah. Jadi kita minta Bapak sebelum kematian datang kepada kita, kok dapat akhir kehidupan kita tuh husnul khotimah, meninggal elok tenang. Itu yang dan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Satu. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang akan dijauhkan dari api neraka itu kata Rasulullah adalah orang yang
layyin. Siapa itu orang yang layyin? Orang yang penyayang, orang yang kasih sayang tinggi. Bahkan Rasulullah SAW, Bapak Ibu, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau seandainya engkau Muhammad tidaklah berlemah lembut kepada saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu yang mereka tidak mau mengikuti perintahmu. Ketika itu Bapak Ibu terjadi perang Uhud, Nabi perintahkan pemanah yang ada di atas bukit jangan turun sebelum diperintahkan. Tanya tu Bapak Ibu, dia mencari umat lampiang manang, orang pemanah ko nyo kaja ke bawah, dia banyak haraton yang dikumpulan. Ketika nyo turun ke bawah, datang serangan balik dari balik bukit, serang ke bawah. Yang terjadi kekalahan umat Islam waktu itu. Tapi dek lapang hati Nabi, seharusnya Nabi berang tu. Kenapa? Karena tidak mengikuti perintah Nabi. Nabi mampu untuk bermusyawarah dengan mereka, mampu memaafkan mereka, mampu pula Nabi untuk memohon ampun kepada mereka. Nah, ini Bapak Ibu luar biasa, hati yang lembut, hati yang penyayang. Bapak Ibu kalau ingat Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu ya, sahabat Nabi. Abu Bakar itu Bapak Ibu orang yang paling lembut hati. Bakal lembut hati Bapak Ibu. Sampai beliau menangis ketika membaca ayat Al-Quran. Tersentuh Bapak Ibu membaca Al-Quran. Kita lah berulang-ulang kali membaca Al-Quran, menangis Al-Quran, tidak ada tersentuh hati. Berarti kare hati Bapak. Alun lembut. Nah ini nan kita berhasil membahas supaya hati kita lembut. Pak kita menjadi orang yang penyayang. Nabi Bapak Ibu kalau bertamu dia nak ketek gendong, cium dia Nabi. Wah itu bukti kasih sayang Nabi Bapak Ibu. Nampak orang kesulitan di hari raya ndak ada anak tu pakai baju. Dicari aja Nabi bahas supaya di hari raya tu anak yatim ku senang hati. Begitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu adalah orang yang akan dijauhkan daripada api neraka. Itulah orang yang qorib. Siapa itu orang yang qorib? Orang yang dekat lagi mendekatkan. Orang yang dapat diajak bayu. Nah Pak, kalau ada di pengurusan masjid awak, ada pengurusan di masyarakat, ada orang yang bisa dibawa bayu nih Pak. Kehadirannya itu ditunggu-tunggu. Ada orang Bapak Ibu kehadirannya itu tidak diharapkan orang lain Bapak Ibu. Tapi orang yang qorib ini dibutuhkan oleh orang lain. De kok panjang ni mau ibu kuah, kok panjang je mau apa kuah, de salah say urusan awak. Lupa mudah aja awak urusan itu. Dan kecil orang de capek selamati apa, aku capek selamati ibu. Kau tu payah awak de nyoh aja seperti itu. Orang yang qorib itu dekat dengan orang, mencarikan solusi kepada orang kalau kesulitan. Gemar membantu orang lain, menolong orang lain. Itu yang qorib itu Bapak Ibu. Nah, yang keempat Bapak Ibu adalah orang yang sahlin. Siapa Bapak Ibu orang yang sahlin? Orang yang memudahkan urusan orang lain. Kata Allah, siapa yang memudahkan urusan manusia di dunia, pasti Allah akan mudahkan urusan nanti di akhirat. Nyoka orang apa selagi bisa dipermudah, dipermudah. Yang kadang Allah mengatakan selagi bisa dipersulit, biarlah dipersulit. Jadi cari yang mudah. Kan ada aja Bapak Ibu. Sebenarnya bisa nih mudahnya, tapi nyo cari jalan-jalan susah. Nyo perumit lah, nyo tanya lah ikut, tanya lah itu, akhirnya berkaitan dengan yang harusnya. Itu memsusah orang. Agak bantuan Bapak Ibu, sering ngambil cari Bapak Ibu maaf ya. Agak bantuan, memang hartanya itu zakatnya keluar. Tapi orang nyoboy antri sekampung nyoboy. Antri Pak. Kadang sampai belo-elo, sampai impi orang nyoboy. Dek mana menunggu yang namanya zakat yang dibagian mah. Kadang tu mencari, ni bagian ni belum puasa loleh. Kalau kapaya orang tanya yo orang. Nyo zakat tu sebenarnya tidak harus orang tu nyo menjapuk jantan kau dapat dah Pak. Itu bukan piti awak, itu piti yang harus bagian ke orang. Itu hak orang bukan hak awak. Tapi nan banyak Bapak Ibu kan enggak. Nyo mancalian nyo bahasanya orang kayo, aratonya banyak. Orang yang datang kok seolah-olah mengemis datangnya. Enggak boleh itu.
Maka Rasulullah ambil khus min amwalihim, ambil harta mereka. Tidak harus ini merasa bangga, oh ambo banyak harta, orang datang ke rumah ambo menjapuk $1. Tidak itu. Maka sebaiknya kalau harta banyak serahkan kepada amil, orang yang berhak untuk membagikan harta zakat itu serahkan ke dia. Jadi nampak awak magian tu nyum membagian mereka, terus awak membagikan. Ini praktek Bapak Ibu. Banyak kita lihat masih ada Bapak Ibu, orang yang berkelebihan harta, mempersulit dia. Ini panitia Bapak Ibu pesankan juga yang jadi zakat fitrah kan juga Bapak Ibu. Jantan ke rumah orang, agen. Dari imbau aku sampai jam 3 nak tiba dia nak kada agen nak. Tak mau itu lah. Itu kerajonya mantan. Namanya amil. Orang kerajo. Orang berzakat dengan beras, dengan uang. Katanya kalau bare tak boleh kami nak terima, akan menyusah. Kalau bare terima kerajonya, kalau uang pun diterima, tetap diterima. Sama. Itu kewajiban kita bekerja. Nah ini jangan dipersulit urusan-urusan seperti itu. Carikan jalan-jalan termudah, carikan jalan-jalan terbaik. Bukan memudah-mudahkan urusan, tidak. Tapi mencari jalan yang termudah, jalan yang terbaik. Win-win solution kata orang. Ada jalan-jalan terbaik. Nah, itu orang yang arif, orang yang bijaksana. Pemimpin-pemimpin hari ini Bapak harus bijaksana. Jangan mempersulit rakyat. Jangan mempersusah rakyat. Ini kan banyak juga kejadian Bapak Ibu. Untuk kepentingan orang di atas dipermudah, orang di bawah dipersulit. Nah banyak Bapak Ibu. Ini itu enggak, berarti dia termasuk yang sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Nah ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dari 4 ini Bapak Ibu, ternyata orang yang hayyin, orang yang tenang, orang yang lembut hatinya, orang yang dekat dengan orang lain, orang yang senantiasa memudahkan urusan orang lain, ternyata itu tergantung kepada hati, amal hati. Makanya puncak Bapak Ibu, kalau kita berdoa di malam Lailatul Qadar, apa doanya Bapak Ibu? Apa nan Ibu baca Bu kalau bersobok di malam Lailatul Qadar Bu? Doanya Bu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang pemaaf, suka kepada kemaafan, maka maafkanlah aku. Rupanya doa Lailatul Qadar itu bukan doa minta panjang umur, banyak harta, enggak. Doa minta kemaafan. Maaf ini Bapak Ibu itu amalan hati. Orang banyak hari ini yang enggak mau memaafkan orang. Enggak mau memaafkan orang. Nah ini Bapak Ibu, ternyata puncak doa itu memaafkan. Puncak doa itu adalah doanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Atau ada kisah apa sampaikan Bapak Ibu, ada zaman Rasulullah, orang yang dahulu Rasul katakan telah datang seorang ahli surga. Tak lama setelah Rasul katakan lagi akan datang seorang ahli surga. Sampai 3 kali Nabi mengatakan orang yang sama. Sahabat penasaran apa amal istimewa orang ini. Dia temanilah orang itu 3 hari 3 malam di rumah orang itu Bapak Ibu. Ditengoklah amalannya apa. Ternyata tidak ada yang istimewa dari amalnya. Ditanya kepada sahabat itu, wahai sahabatku, aku menengok, kata Rasulullah, engkau ini ahli surga. Tapi saya tidak menengok 3 hari saya di sini. Apa amal istimewamu sebenarnya? Kata orang itu, yang tidak ada seperti yang kamu lihat. Ya kalau begitu saya minta izin mau pulang kalau begitu katanya. Nah, tunggu sebentar sahabatku, ada sesuatu yang teringat mas saya. Ada beda saya dengan orang lain. Apa itu? Setiap malam sebelum saya memejamkan mata, saya ingat seluruh orang-orang pernah bertemu dengan saya. Tengok wajah cik-cik. Mengaku dan orang yang sering menyakiti hati aku. Orang sering zalim kepada aku. Malam itu juga aku maafkan orang itu semuanya. Tak ada lah, lapeh dulu. Maaf saja. Kamu berikan kemaaf. Walaupun orang itu zalim kepadamu, kamu maafkan saja. Berikhlaskan, doakan kebaikan kenya. Mungkin itu mungkin yang boleh beda. Ayolah kata sahabat, kamu pulang dulu kalau begitu mau tanya ke Rasulullah nanti. Baiklah kata Rasulullah. Ketika sampai Rasulullah, dikatakan Rasulullah, aku 3 hari di tempat orang itu ya Rasulullah. Dia ceritakan kepada saya amalannya apa. Ternyata katanya Rasulullah, dia ini suka memaafkan kesalahan orang lain. Apakah itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, naam, ya itulah amalan istimewa orang itu. Jadi Bapak Ibu, Ramadan ini jadikanlah momentum bagi kita untuk perbaikan rohani kita Bapak Ibu. Memperbaiki hati kita agar kita bisa betul-betul menjadi orang yang baik Bapak Ibu. Tidak hanya dari segi ucapan, tapi dari kolbu kita yang selalu senantiasa yang tenang, orang yang dekat, orang yang lembut, orang yang memudahkan urusan orang lain Bapak Ibu. Itulah
Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang hadir di Masjid As-Sakinah ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga semua Bapak Ibu melalui babul jannah ya, yaitu babul royan ya. Pintunya surga yang bagi orang berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat sampaikan, banyak maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.